Pernah nggak sih lo penasaran, gimana reaksi cewek kalau lo tiba-tiba berhenti ngehubungin dia? Lo mungkin mikir, paling dia cuek aja, nggak peduli. Tapi tunggu dulu bro, psikologi cewek itu lebih rumit dari yang lo bayangkan. Dari sekep bisa kelihatan biasa aja di luar, tapi di dalam pikirannya ada banyak hal yang mulai berkecamuk. Gue bakal bongkar rahasia psikologi cewek saat lo berhenti ngehubungin dia. Biar lo tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik diamnya dia. Siap? Oke, kita mulai. Saat lo berhenti ngehubungin cewek, reaksi awal mereka biasanya tergantung dari seberapa besar ketertarikannya sama lo. Kalau dia memang udah ada rasa, perubahan ini bakal langsung terasa buat dia. Mungkin di awal, dia bakal pura-pura santai. Dia nggak akan langsung ngechat lo duluan, karena gengsi dan harga dirinya masih tinggi. Tapi jangan salah, di dalam pikirannya mulai muncul pertanyaan-pertanyaan. Kok dia tiba-tiba nggak ngechat lagi? Apa dia sibuk atau dia udah nggak tertarik sama gue? Dan di titik ini, rasa penasarannya mulai tumbuh. Cewek punya insting alami buat memperhatikan perubahan, sekecil apapun dalam hubungan. Kalau lo biasanya selalu inisiatif ngehubungin dia, terus tiba-tiba lo diam aja, itu akan terasa aneh buat dia. Awalnya mungkin dia bakal nunggu lo buat ngehubungin dia lagi, seperti biasanya. Tapi semakin lama lo diam, semakin besar juga rasa penasaran dan kecemasannya. Bisa jadi dia mulai stalking lo diam-diam. Lihat story WhatsApp lo, cek postingan Instagram lo, atau bahkan nanya ke temennya tentang lo. Karena di dalam pikirannya, dia butuh jawaban. Kenapa lo berubah? Kenapa lo nggak ngejar dia lagi? Dan dari sinilah psikologi cewek mulai bekerja. Mereka mulai ngerasain efek psikologis dari kehilangan perhatian yang biasa mereka dapatkan. Ketika lo masih nggak ngehubungin dia setelah beberapa waktu, perasaan cewek mulai masuk ke tahap berikutnya. Kebingungan dan ego yang terusik. Cewek itu makhluk yang penuh dengan emosi dan naluri alami buat mempertahankan atensi yang mereka terima. Jadi, kalau biasanya lo selalu ada buat dia dan sekarang lo tiba-tiba hilang, itu bukan hal yang bisa dia anggap biasa aja. Awalnya, dia mungkin masih coba nenangin dirinya sendiri. Mikir, mungkin dia cuma lagi sibuk. Atau bahkan, mungkin dia cuma lagi nguji gua. Tapi semakin lo diam, semakin besar rasa tidak amannya terhadap situasi ini. Dan disinilah ego cewek mulai berbicara. Karena pada dasarnya, cewek suka diperjuangkan. Suka dikejar. Dan ketika lo berhenti ngejar, ini bukan cuma soal kehilangan perhatian. Ini soal harga dirinya juga. Dia mulai mikir, jangan-jangan gue nggak sepenting itu buat dia. Atau jangan-jangan dia lagi deket sama cewek lain. Dan kalau dia udah mulai mikir kayak gini, lo udah masuk ke tahap di mana dia mulai mempertanyakan perasaannya sendiri. Bisa jadi dia mulai kehilangan fokus dalam aktivitas sehari-harinya. Mulai kepikiran lo pas lagi denger lagu. Mulai kangen chat lo pas lagi sendirian. Dan tanpa dia sadari, lo yang tadinya biasa aja buat dia, sekarang jadi sesuatu yang dia pikirin terus. Efek psikologi ini sering disebut dengan dissonance theory, di mana seseorang merasa ada ketidaksesuaian dalam emosinya sendiri. Cewek yang tadinya santai, sekarang mulai merasa ada yang hilang, dan itu bikin dia nggak nyaman. Di tahap ini, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Satu, dia mulai nyari cara buat tes lo. Dia bisa tiba-tiba posting sesuatu yang mencurigakan. Misalnya foto bareng cowok lain, atau quotes yang seolah-olah lagi bahagia tanpa lo. Tujuannya, buat lihat apakah lo bakal terpancing dan ngehubungin dia lagi. Setelah beberapa waktu lo masih tetap nggak ngehubungin dia, cewek mulai masuk ke tahap yang lebih dalam. Frustrasi dan mulai kehilangan kendali. Di tahap ini, pikirannya udah nggak sekadar bertanya-tanya, tapi mulai penuh dengan skenario yang bikin dia makin overthinking. Bisa jadi dia mulai mikir, kenapa gue malah kepikiran dia terus? Kenapa gue jadi kangen padahal dia nggak ngelakuin apa-apa? Dan yang paling berbahaya buat dia adalah ketika dia mulai merasa bahwa dia yang butuh lo, bukan lo yang butuh dia. Cewek itu pada dasarnya punya mekanisme psikologis yang disebut attachment anxiety, di mana ketika seseorang yang biasanya ada dalam hidupnya tiba-tiba menghilang, otaknya otomatis menandainya sebagai kehilangan yang perlu diatasi. Di tahap ini ada beberapa hal yang bisa terjadi. Satu, dia mulai tes lo dengan lebih agresif. Kalau sebelumnya dia hanya posting story buat pancing reaksi lo, sekarang dia bisa mulai cari alasan buat kontak lo duluan. Misalnya dia tiba-tiba nanya sesuatu yang nggak penting, seperti dulu lo pernah bilang suka film ini kan? BTW, filmnya udah tayang nih. Padahal jelas banget, itu cuma alasan supaya ada percakapan lagi. Atau lebih ekstrim lagi, dia tiba-tiba ngajak temen-temennya buat bahas sesuatu yang berkaitan sama lo, biar dia punya alasan buat muncul di sekitar lo. Dua, dia mulai membandingkan lo dengan cowok lain. Ini terjadi karena otaknya berusaha mencari solusi buat mengatasi kehilangan lo. Dia mulai mikir, apa ada cowok lain yang bisa bikin gue lupa sama dia? Tapi di sini ada hal menarik. Kalau lo punya nilai yang cukup tinggi di matanya, maka meskipun dia coba dekat sama cowok lain,
perasaannya tetap bakal balik ke lo. Karena secara psikologis, orang cenderung merindukan sesuatu yang pernah memberi mereka perhatian dan kemudian menghilang. 3. Dia mulai bertanya-tanya ke dirinya sendiri. Apakah dia salah? Ini fase yang paling menarik, karena sekarang posisinya udah mulai berubah. Yang tadinya dia merasa dominan dan lo yang ngejar. Sekarang dia yang mulai bertanya-tanya. Apa gue salah kalau selama ini terlalu cuek sama dia? Karena semakin dia nggak dapat kepastian dari lo, semakin besar kemungkinan dia merasa kehilangan kontrol. Dan buat cewek, kehilangan kontrol atas situasi itu adalah salah satu hal yang paling bikin mereka gelisah dan nggak nyaman. Di tahap ini, kalau lo tetap diam, ada 2 kemungkinan besar yang bisa terjadi. 1, kalau dia benar-benar punya perasaan sama lo, dia bakal mulai berusaha mendekati lo dengan cara yang lebih jelas. Bisa jadi, dia bakal lebih sering muncul di sekitar lo, atau tiba-tiba jadi lebih perhatian dari biasanya. 2, kalau dia nggak cukup tertarik dari awal, dia mungkin bakal mencoba move on, tapi dengan proses yang nggak sebentar. Karena meskipun dia berusaha lupa, otaknya tetap akan mengasosiasikan lo sebagai sosok yang menghilang tanpa penjelasan, yang justru bikin lo jadi makin menarik di pikirannya. Dan di tahap ini, lo sebenarnya udah pegang kendali atas situasi. Karena sekarang bukan lo yang kejar dia, tapi justru dia yang mulai bingung, cemas, dan kepikiran soal lo. Sekarang lo udah berhasil bikin dia masuk ke fase yang lebih dalam, obsesi dan ketakutan kehilangan. Ini adalah titik di mana psikologi cewek benar-benar bekerja dengan cara yang nggak mereka sadari. Di awal, dia mungkin cuma bingung dan penasaran kenapa lo berhenti ngehubungin dia. Tapi sekarang perasaan itu berkembang jadi sesuatu yang lebih besar. Dia mulai merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya, dan itu bikin dia gelisah. Efek psikologisnya, 1. Semakin dia berusaha untuk nggak mikirin lo, semakin dia kepikiran lo. Ini karena otak manusia bekerja berdasarkan prinsip Zeigarnik Effect, di mana kita cenderung lebih sulit melupakan sesuatu yang belum terselesaikan. Karena lo pergi tanpa alasan yang jelas, otaknya terus mencoba mencari jawaban. Dan semakin dia nggak bisa dapat jawaban, semakin kuat dorongan emosinya buat tetap mikirin lo. 2. Dia mulai merasa insecure dan takut kehilangan. Cewek yang tadinya santai dan pede, sekarang mulai bertanya-tanya. Apa gue nggak cukup menarik? Apa dia udah suka sama cewek lain? Kenapa dia bisa pergi gitu aja? Dan kalau lo sebelumnya selalu perhatian ke dia, perasaan ini bakal makin kuat. Karena manusia pada dasarnya lebih menghargai sesuatu ketika mereka merasa kehilangannya. 3. Dia mulai mencari-cari cara buat menarik perhatian lo lagi. Di tahap ini, ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Dia mulai ngepost sesuatu yang dramatis atau bernuansa galau, biar lo sadar kalau dia juga kepikiran lo. Dia tiba-tiba muncul di tempat yang biasa lo datengin, seolah-olah kebetulan, padahal sebenarnya dia memang sengaja. Dia mulai berusaha lebih keras buat menarik perhatian lo, entah dengan mengubah cara dia bersikap, atau bahkan mencoba bikin lo cemburu. Tapi ada satu hal penting di sini. Kalau lo tetap tenang dan gak gampang terpancing, lo justru makin bikin dia penasaran. Karena sekarang, dia udah nggak cuma sekadar mikirin lo, tapi dia mulai mempertanyakan kenapa lo nggak bereaksi seperti yang dia harapkan. Dan ketika cewek mulai kehilangan kontrol atas situasi, itu bisa jadi titik balik yang bikin dia justru makin mengejar lo. Tapi ada satu tahap terakhir yang jauh lebih menarik. Sekarang, cewek udah sampai di titik puncak emosinya. Lo berhasil bikin dia penasaran, bingung, dan mulai takut kehilangan lo. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Saat si dia nyerah dan ngechat lo duluan. Kalau dia punya perasaan kuat, dia akhirnya bakal cari alasan buat ngehubungin lo. Bisa aja tiba-tiba dia nanya hal random atau ngasih kode lewat story. Kalau ini terjadi, jangan langsung terlalu excited. Tetap slow dan tunjukin kalau lo masih pegang kendali. 2. Dia coba bikin lo cemburu. Kalau dia gengsi buat chat duluan, dia mungkin bakal pura-pura sibuk, sering update story, atau tiba-tiba dekat sama cowok lain. Tapi kalau lo tetap cuek, dia justru makin frustasi. 3. Dia berusaha move on, tapi masih kepikiran lo. Kalau lo bener-bener hilang, dia mungkin bakal coba melupakan lo. Tapi kalau lo punya kesan kuat di hidupnya, dia nggak bakal bisa sepenuhnya lupa. Nama lo bakal muncul lagi di pikirannya suatu hari nanti. Ketika lo berhenti ngehubungin cewek, lo bikin dia ngerasain kehilangan. Tapi ini cuma berhasil kalau lo punya nilai yang cukup tinggi di matanya. Kalau lo biasa-biasa aja dari awal, dia bakal lebih cepat move on.